Salam. Kita terus mengikuti untuk kebaikan dan kemajuan negeri kita. Kita ikuti terus proses politik yang sedang terjadi dan kita harapkan 2024 Pilpres berjalan dengan lancar. Kemudian tentu saja kita sebagai salah satu bangsa Indonesia berusaha menganalisa, berusaha memberikan masukan-masukan ya, baik kepada partai maupun calon-calon pemilih. Saudara, kemungkinan nanti ada 3 capres. Ya, ketiga-tiganya ini memiliki persoalan masing-masing. Dari yang memiliki polling tertinggi dulu, dari pencalonan ya Ganjar, dan kelihatannya nih hari ini katanya mau ya artinya dideklarasikan ya Ganjar akan berpasangan dengan ya Bapak Mahfud MD. Pencalonan Ganjar ini dan Mahfud MD ya kelihatannya buat PDIP sebagai pengusung Ganjar inilah yang terbaik, dan selalu PDIP ini melakukan hal yang sama dalam hal perpolitikan di Indonesia, meyakini bahwa nasionalis dan agamis ini dua kekuatan yang apabila disatukan ya menjadi sumber kekuatan. Karena memang ya kekuatan itu letaknya pada persatuan. Persatuan itu yang real. Persatuan di Indonesia yang real itu adalah bagaimana bersatunya nasionalis dan agamis. Nah, bicara nasionalis, nampaknya sekarang yang besar adalah PDIP, karena sudah 2 kali menjadi rejim yang memerintah. Dan nasionalis yang ideologi adalah Soekarnoisme ini menjadi kekuatan tersendiri saat ini di Indonesia, dengan partai yang masih tetap solid terus di bawah kepemimpinan Megawati Soekarno Putri, dan juga ya ini masih terus ya berusaha mewujudkan ya eksistensinya di Indonesia. Dan nampaknya Megawati Soekarno Putri tentunya dengan ya penasihat-penasihatnya masih meyakini bahwa menggandeng kelompok Islam moderat adalah pilihan yang harus dilakukan oleh ya PDIP saat ini. Dan memang 2 kali memerintah, 2 kali memenangkan Pilpres oleh PDIP, ya ini masih akan dilakukan terus ya pada pasca Jokowi. Jadi PDIP nampaknya masih ingin menggandeng kelompok moderat, Islam moderat, dalam hal ini NU ya yang akan menjadi partner berjuang perpolitikan di Indonesia. Jadi kalau memang hari ini terjadi Ganjar dengan Mahfud, ini berarti masih pola lama yang menggandengkan adalah nasionalis dan Islamis, tapi Islam yang moderat, yakni NU. Kemudian
persoalannya, kesulitannya adalah ya PDIP ini memiliki hater, pembenci-pembenci yang tadi, kalau orang sudah membenci biasanya tidak rasional, irasional. Dan ini jumlahnya bukan sedikit. Ya, jumlahnya mungkin hampir separuh rakyat Indonesia. Karena memang terus terang bangsa kita secara intelektual yang lulus perguruan tinggi cuma beberapa persen. Sebagian besar adalah orang-orang yang tidak berpendidikan. Ya tentunya ini mereka mudah sekali terkena hasutan, terkena hoax, terkena ya macam-macam ya pengaruh yang tidak bagus, karena memang tidak menggunakan akal sehatnya. Ya, itu yang jadi persoalan. Jadi persoalannya adalah hampir separuh rakyat Indonesia. Bicara separuh maksudnya ya ketika 2 kali pilpres yang lalu kan ya Jokowi ya mendapatkan separuh lebih saja dari rakyat Indonesia. Hampir separuhnya menjadi pembenci Jokowi. Nah, pembenci-pembenci Jokowi ini ya masih terus dia menumpahkan kebenciannya itu, terutama di dalam obrolan sehari-hari. Tentu yang aktif di medsos ya mereka share ya hal-hal yang jelek, hal-hal yang kira-kira bisa menurunkan citra Jokowi. Nah, ini persoalan tersendiri. Ya, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD nanti harus berhadapan ya dengan separuh rakyat Indonesia. Bisa apa tidak? Ya, menjawab persoalan-persoalan ini. Dan nampaknya ya men-share program-program yang sudah dijalankan Jokowi itu juga bagian dari bagus untuk pencitraan tentunya. Tapi lagi-lagi ini bukan persoalan yang mudah. Ya, terutama juga berhadapan dengan milenial ini. Milenial yang dimana tadi itu tidak merasakan bagaimana mereka itu pahitnya era masa lalu. Ya, dia taunya saat ini. Ya, taunya saat ini. Dan tentu saja ini adalah menjadi tantangan tersendiri buat PDIP. Nah, terutama adalah tadi ini politik identitas ya. Dan itu adalah wajar. Hampir di seluruh dunia saat ini semangat umat Islam sedang naik. Gambarannya itu ketika perang Israel dan Hamas dengan Palestina, ya betapa umat Islam terbakar. Ya artinya hatinya ketika melihat kekejaman yang dilakukan oleh orang Israel. Dan ini tentu saja peran ya orang-orang yang mengusung, artinya menjajakan politik melalui agama ini berperan besar yang bisa menghilangkan citra PDIP, karena kesannya PDIP ini dikesankan anti agama. Itu harus dihilangkan dengan cara misalnya ya mungkin itu yang paling banyak diuntungkan dalam ya 2 kali pemerintahan rejim ini adalah NU kultural. Paling banyak menterinya dari NU, kemudian program-program ya itu juga banyak menikmati dari kalangan NU. Ini harus disampaikan. Demikian. Salam.